kembali lagi di WFH, Worship from Home. Sebelum kita masuk ke firman dan pujian, kita berdoa dulu yuk. Kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, ya Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti ibadah ini Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang pimpin Tuhan, Engkau beracara Tuhan di ibadah ini Tuhan. Berkat-Mu turun pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Tuhan yang di sampingku.
Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Puji Tuhan, sungguh luar biasa kita udah bisa menyembah bersama-sama walaupun kita berada di tempat kita masing-masing. Hari ini gue mau bahas tentang evergreen worship, penyembahan abadi. Dan gue pribadi harap bisa kita semua kena sama firman ini dan mengenakannya dalam hidup kita. Nah teman-teman, pengertian penyembahan yang seringkali kita bangun setiap hari itu adalah penyembahan yang mungkin berupa nyanyian semata. Atau penyembahan yang ada tetesan air matanya. Atau juga penyembahan yang mengangkat tangan dan berbahasa roh. Gitu ya. Rasanya penyembahan belumlah penyembahan kalau belum berbahasa roh dan mengangkat tangan. Gitu. Atau mungkin biasanya kalau di rumah pun kalau belum nangis tuh rasanya belum menyembah gitu. Belum masuk ke dalam hadirat Tuhan. Nah kita harus tahu nih, penyembahan seperti apa sih yang Tuhan inginkan? Karena kalau kita hanya sebatas menganggap penyembahan itu seperti mengangkat tangan dan berbahasa roh, lalu bagaimana dengan orang-orang yang waktu di gereja, waktu dia menyembah, dia nggak angkat tangan? Dia tidak berbahasa roh. Apakah artinya dia tidak menyembah Tuhan? Nah coba kita renungin. Penyembahan itu bukan di gereja, atau bukan berbahasa roh, mengangkat tangan dan meneteskan air mata. Itu yaitu masuk ke dalam penyembahan, tapi itu bukanlah inti dari penyembahan. Bukanlah inti dari penyembahan. Nah, apa sih yang Alkitab katakan soal penyembahan? Kita buka dulu di Lukas 4 ayat 8. Coba ambil Alkitab kalian, buka Lukas 4 ayat 8. Bunyinya seperti ini. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kata menyembah di dalam bahasa aslinya menurut teks tersebut memiliki bahasa asli Yunani itu proskuneo. Sama-sama bilang proskuneo. Proskuneo. Apa sih artinya? Artinya itu berlutut, kemudian menyentuhkan dahi sampai ke tanah. Jadi mungkin seperti tengkurap gitu ya. Tapi kayak sujud begitu. Nah apa sih maksudnya sujud begitu? Itu menandakan suatu penundukan diri yang total. Penundukan diri yang sangat tunduk kepada pribadi yang lebih tinggi daripada kita. Karena Tuhan adalah pencipta, kita adalah ciptaannya, otomatis kita harus tunduk dan hormat setunduk-tunduknya kepada Tuhan. Jadi penyembahan itu sebenarnya tidak berbicara soal nyanyian, tapi lebih kepada intinya yaitu menundukkan diri secara total. Menundukkan diri secara total kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa di sorga. Itu sebenarnya inti dari penyembahan. Inti daripada penyembahan itu. Dan apakah penundukan diri terjadi hanya hari Minggu? Nggak mungkin. Nggak mungkin hanya hari Minggu. Penundukan diri itu terjadi justru setiap hari. Dalam setiap peristiwa kehidupan. Ketika kita di jalanan, kita diserempet motor mungkin. Disitulah kita menundukkan diri kita kepada kekudusan Tuhan. Apakah kita terbawa emosi atau amarah yang meledak-ledak hingga akhirnya melukai orang? Atau kita teduh dalam kekudusan Tuhan?
Ada lagi misalnya ketika kita ditawarin rokok, narkoba oleh pergaulan kita. Disitulah saatnya kita menundukkan diri kepada kekudusan Tuhan. Kepada kekudusan Tuhan. Saat kita mungkin dipukuli orang tua. Ya mungkin teman-teman ada yang pernah mengalami ini. Itu bukannya kesempatan kita untuk membalas orang tua kita. Enggak, ketika kita dipukuli orang tua, itu kesempatan kita untuk apa? Menundukkan diri kepada kasih-Nya Tuhan. Itulah yang disebut dengan penyembahan. Itu baru yang disebut dengan penyembahan. Penyembahan itu, penyembahan yang indah itu tidak hanya indah di telinga saja, tapi indah di mata Tuhan. Penyembahan yang indah itu tidak hanya indah di telinga Tuhan, tapi di mata Tuhan. Kalau kita menyembah hari Minggu, atau mungkin di rumah kita berdoa gitu ya, itu dengan nyanyian, dengan keseriusan hati, kita baru saja menyenangkan telinga Tuhan saja. Tapi untuk menyenangkan di matanya, Tuhan akan melihat setiap perilaku yang kita lakukan setiap hari. Apakah kita sungguh-sungguh menundukkan diri kepada Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh taat kepada kehendak Tuhan? Jadi menyenangkan Tuhan itu tidak cukup hanya di telinganya saja. Bayangkan jika hari Minggu mungkin kita nyanyi, kita nangis-nangis, kita berbahasa roh bagi kalian yang sudah bisa berbahasa roh gitu ya. Atau mengangkat tangan gitu ya. Tapi dalam sikap hidup kita sehari-hari, kita nggak mencerminkan Yesus. Kita nggak menundukkan diri kepada pimpinan Roh Kudus. Apa artinya? Tangisan kita di gereja, tangisan kita di rumah, itu cuma jadi hal yang memuakkan di mata Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan lihat tingkah lakumu yang tidak menyembah Tuhan. Jadi sebenarnya ada dua hal yang penting. Untuk bisa melakukan penyembahan yang indah, harus ada dua hal. Indah di matanya dan indah di telinganya. Jadi penyembahan itu harus selaras. Tingkah laku dan nyanyian kita itu harus selaras. Itu baru disebut dengan penyembahan. Jangan gak seimbang. Kalau penyembahan dalam nyanyian bisa sampai kusut-kusut. Tapi dalam tingkah laku gampang banget. Senggol dikit bacok gitu kan. Aduh, gak bisa begitu. Penyembahan itu harus indah di mata dan di telinga-Nya Tuhan. Jadi penyembahan itu dalam tingkah laku dan nyanyian kita setiap hari. Itu harus seiring. Dan itulah yang mempengaruhi kehidupan kita di bumi ini sampai kepada kekekalan. Itulah yang mempengaruhi kekekalan kita. Sampai nanti waktu Tuhan datang kembali untuk menjemput kita, kita didapati berkenan. Kenapa? Karena kita menyembah tidak hanya dengan nyanyian, tapi menyembah dengan tingkah laku kita setiap hari. Dan ataupun mungkin sebelum Tuhan Yesus datang, kita pun yang menghampiri Dia kan. Setiap orang kan akan menuju kematiannya masing-masing. Ketika kita menghampiri Dia, kita udah ready. Kita udah siap. Kenapa? Karena kita hidup dalam penyembahan lewat nyanyian dan tingkah laku. Itulah penyembahan yang sejati. Itulah penyembahan sejati. Jadi evergreen worship itu ngomongin apa sih? Ngomongin soal every day, every hour, every minute, and every second in your life. Itu evergreen worship. Itu penyembahan yang abadi. Oke? Selamat menyembah. Tuhan Yesus memberkati. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan
Roh Kudus. Terima kasih Bapak, Tuhan, terima. kita masih dapat mendengarkan firman-Mu. Engkau masih memberikan kesempatan kami Bapak. Terima kasih Bapak. Kami haus akan firman-Mu Bapak. Kami nggak mau berhenti terus-menerus untuk akan haus tentang firman-Mu. Bapak, Amin. tuntunlah kami terus Tuhan Yesus. Jangan tinggalkan kami. Peganglah kami terus Tuhan. Tuhan, kami sungguh-sungguh ingin bersama Engkau. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau sampaikan melalui Ko Joshua Martio. Semoga Engkau berkati dia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin.